Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya langsung saja. Yang saya hormati Ibu Dekan, yang saya hormati Pak Edi, Ketua Prodi, yang saya hormati Dr. Yuri, yang saya hormati Prof. Supasit, ya. Dr. Lia, dan moderator, serta saudara-saudara, kalau nyebut adik-adik kan ya, saudara-saudara mahasiswa. Ya, terima kasih atas undangannya dan moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Tadi biografi saya sudah, jadi saya langsung saja. Tatkala saya diminta untuk membawakan mengenai flashback 2019 dan resolusi 2020, jadi secara sekilas, kemudian ini nanti biarpun slide-nya banyak, nanti tidak lama. Soalnya slide itu udah, oh ya itu aja dikirim, saya bilang gitu kan. Ya, jadi saya ringkas, saya sebut hospital virtual. Artinya apa? Secara virtual wilayah rumah sakit itu tidak terbatas oleh tembok. Jadi sebuah sistem informasi manajemen, teknologi informasi itu breaking through the hospital wall, sehingga kita bisa secara virtual wilayahnya sangat luas. Dan syaratnya apa nanti saya jelaskan ya. Tidak bisa maju ya? Oke. Jadi ini biografi saya. Rumah sakit Dr. Ska itu milik pemerintah Kabupaten Tulungagung, BLUD penuh dan sangat mandiri, nyaris tanpa intervensi. Nah, kuncinya di sini nanti. Sangat mandiri, nyaris tanpa intervensi. Kenapa tidak ada intervensi? Nanti ada akibatnya. Terhabilitasi paripurna dan satu-satunya rumah sakit daerah yang mempunyai diklat terakreditasi. Saya rasa kenapa saya mempunyai diklat terakreditasi, supaya rumah sakit Dr. Ska tatkala mencetak tenaga-tenaga itu sudah bisa mandiri dan bisa efisien. Diklat terakreditasi itu hanya Ciloto, kemudian Munajati, Rumah Sakit Dr. Ska Tulungagung, dan sekarang kayak Sarjito ikut terakreditasi, dan ada satu rumah sakit private yang terakreditasi, itu Rumah Sakit Siloam Cikarang itu terakreditasi karena pemberian sertifikatnya bareng saya waktu itu. Kenapa begini? Karena pernah saya menggrounded teman-teman yang kompetensi tambahan kardiologi intervensi yang dikeluarkan oleh Dr. Sutomo. Ternyata menurut kepolisian, karena saya pernah digerebek kepolisian gitu kan, dan STR teman-teman dokter itu diteliti, ternyata ada yang dikeluarkan Sutomo tidak terakreditasi. Ya saya grounded. Setelah di-grounded baru Perki yang bereaksi. Ternyata memang benar, ya sudah, berarti kita harus terakreditasi. Ya, yang tadi itu saya rasa kami sudah berhasil mewujudkan di sini. Nah ini, sembuh selamat nyaman. Sembuh aja kalau nggak nyaman juga menuai protes. Tidak sembuh kalau nyaman, sudah mungkin bahkan sampai meninggal aja orang masih terima kasih. Itu kunci dari penyelenggaraan rumah sakit. Ya ini konsep hospital virtual. Yang tadi ya, ini justru nggak kelihatan. Ini ya. Bukan begitu. Saya mau ini nggak bisa, nggak ada ini ya. Yang ada pointersnya, yang ada warna untuk lasernya. Ya, jadi daerah di pesisir selatan Pulau Jawa yang paling produktif di Tulungagung. Rumah sakit ada di sini secara virtual wilayahnya semua. Untuk kemudian berhasil
bisa melayani itu harus low cost dan high quality dan social responsibility. Kalau di internasional disebut corporate social responsibility, tapi saya tidak tega kalau menyebut rumah sakit itu corporate, karena rumah sakit bukan untuk berbisnis. Kalau mendapatkan sesuatu itu profesional, itu keniscayaan. Dengan apa? Dengan sebuah sistem yang kami bangun duluan, namanya Public Safety Center, dan ini sudah diadopsi menjadi program nasional oleh Kementerian Kesehatan. Nah, sebenarnya inilah solusi JKN. Rumah sakit Dr. SK ini 490 sekian tempat tidur. Rumah sakit ketiga, keempat terbesar di Jawa Timur. Rumah sakit rujukan regional, mengampung mulai Pacitan sampai Blitar kabupaten kota, mampu nalangi BPJS 6 bulan. Ya gak dibayar 6 bulan tapi operasional terus kan berarti nalangin BPJS kan. Rumah sakit ini tidak punya hutang jasa medis, tidak, biarpun tidak dibayar BPJS, pasien 87%-nya pasiennya BPJS. Tidak punya hutang jasa medis, tidak punya hutang obat, tidak punya hutang alat kesehatan. Dan semua orang Tulungagung itu kalau tidak punya uang gratis. Dari mana? Dari rumah sakit. Satu-satunya rumah sakit pemerintah yang tidak tergantung adanya APBN maupun APBD. Semua dari perolehan rumah sakit sendiri. Kenapa bisa begitu? Kuncinya satu, direkturnya harus berdaulat. Kalau tidak berdaulat nggak mungkin. Nah, kita nyampe ke sini, mungkin berangkatnya dari sini. Saya itu jadi direktur persis di tanggal BPJS Kesehatan diberlakukan. Di tahun 1 Januari 2014 itu terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 180 derajat berbeda sama sekali. Dari fee for service beralih ke prospektif, sehingga terkaget-kaget orang. Dalam keadaan begitu, tanpa lewat fase evolusi, adaptasi, pokoknya mulai tanggal 1 berbeda. Yang tadinya fee for service menjadi proses prospektif. Mungkin sudah mengingatkan fee for service itu seperti ini. Kalau fee for service itu pasien makin lama di rumah sakitnya makin banyak duit, dokternya dan perawatnya makin banyak duit, tapi pasiennya makin sakit karena duitnya habis, belum tentu sembuh juga. Tidak ada jaminan di sini bahwa quality kontrolnya rendah. Tapi kemudian kalau di era BPJS itu prospektif, sistemnya paket, sehingga disinilah kemudian ada sistem ini adalah menurut saya sistem yang paling baik. Itu adalah sistem inasivitis BPJS Kesehatan. Karena di sini ada kepastian pasien itu harus berapa hari dia di situ. Asal TKNKB-nya kuat, nggak mungkin rumah sakit itu rugi. Yang bikin masalah kan tatkala rumah sakit gagal membentuk sistem TKNKB. Jadi misalnya operasi hernia itu 3 hari. 3 hari harus pulang. Kalau tidak pulang kenapa? Jadi ini sistem yang paling baik untuk melindungi konsumen itu adalah melindungi pasien itu adalah sistem BPJS Kesehatan. Kenapa sekarang belum berjalan? Ya karena kita masih di sini. Kita masih di lorong transendental ini. Tadi disampaikan Pak Edi tadi, betapa kemudian di lorong ini semua bertabrakan. Sudah 5 tahun kita, mulai awal tahun 2014 sampai sekarang. Ternyata masih ada menteri bertabrakan dengan menteri bertabrakan dengan pembiayaan BPJS, BPJS direktur bertabrakan dengan pasien. Sudah semua saling friksi. Enggak di sini. Inilah era disruption.
Siapa yang bisa keluar ke sini cepat, dia itulah yang akan pemenangnya. Alhamdulillah, mulai awal saya segera keluar. Mungkin karena saya tidak terkontaminasi era ini ya, karena saya saya jadi direktur persis di sini. Jadi saya tidak, kalau dokter Juli kan dulu di sini beliau lama itu kan, saya enggak. Jadi saya langsung aja di sini. Jadi saya kaget, saya cuma satu, kaget lu kok jadi direktur gitu. Padahal backgroundnya itu setiap hari saya surgeon gitu. Nah, inilah yang saya rasa sampai sekarang, karena yang ke dokter SK itu sejak awal diberlakukannya BPJS itu setiap minggu saya hanya melayani satu benchmarking, dan sudah ratusan rumah sakit yang minta untuk pembimbingan, tapi sekarang saya sudah nggak mau kalau kepala daerahnya nggak ikut atau kepala daerahnya nggak ngasih surat bahwa memang akan mau berubah. Kalau itu saya nggak mau lagi untuk membimbing, karena yang berhasil dalam pembimbingan tidak sampai 10%. Jadi inilah permasalahannya. Nah, ini pendekatan dokter SK menghadapi masalah itu. Pendekatan kami adalah ini. Di dalam era disruption, kita kembali lagi ke Allah itu sudah mengatur kita dengan sedemikian rupa. Dalam keadaan disruption, kita akan shock. Begitu berubah ke era JKN yang modelnya 180 derajat berbeda, kita ini terkaget-kaget. Kalau ibarat tubuh itu mengalami multiple trauma. Orang kalau multiple trauma yang terjadi adalah shock. Kalau shock apa yang terjadi? Efisiensi dan efektivitas darah tidak pooling hanya di ginjal, jantung, liver, sama otak, sehingga akral dingin dan sebagainya. Begitu juga yang saya lakukan di dokter SK, kita harus melakukan efisiensi dan besar-besaran dan efektivitas. Hanya untuk apa? Untuk survive. Karena apa? Mulai awal di sini kami sudah nyaris tidak menerima dana dari APBN maupun APBD. Kenapa begitu? Ya, tapi kalau cukai rokok saya pasti dikasih, karena kalau tidak dikasih salah. Nah, begitu dipotong saya nggak mau terima. Kondisi yang sulit inilah kemudian yang menyebabkan saya dan teman-teman di backup oleh teman-teman dokter dan sebagainya untuk saya dibebaskan oleh bupati juga untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi bukannya saya tidak mau dikasih dana APBN dan APBD, tetapi karena saya nggak dikasih. Dan satu-satunya rumah sakit rujukan regional yang tidak menerima dana pembinaan dari Menteri Kesehatan. Saya sudah berapa kali itu Dr. Lia ya, pada waktu kita ketemu di sana kan Ibu Nila akan menyampaikan juga ya, gara-gara nggak dikasih dana pembinaan yang akhirnya yang menjadi sukses kan gitu. Jadi mengampu sekian kabupaten kota tidak ada dana pembinaan. Nah, setelah kemudian berhasil survive, tentunya kita harus saya agak lama di sini. Kenapa? Karena ini adalah mau nanti adik-adik untuk diperdomani terus. Setelah survive, kita kepingin berkembang. Untuk berkembang, nggak ada jalan lain kecuali kita harus inovatif dan entrepreneurship. Inilah yang kemudian tahun 2000 setiap tahun Rumah Sakit Dr. SK itu menjadi pemenang Sinovik dari Kementerian Reformasi Birokrasi. Indo HCF forumnya Dr. Supriyantoro itu juara satunya selalu Dr. SK. Indo HCF juara satunya selalu Dr. SK. Karena kami tidak membuat inovasi untuk dilombakan. Kami melakukan inovasi dalam rangka harus berkembang. Setiap tahun kami mewakili Indonesia ke United Nations Public Service Forum.
Ya karena inovasi ini. Nah, kemudian entrepreneurship. Untuk itulah kemudian tahun 2018 NGO, jadi Hermawan Kertajaya, lewat Markles itu menobatkan saya sebagai Marketer of the Year. Kemudian Rumah Sakit Dr. Rizka sebagai Public Service of the Year tahun 2018. Setelah kemudian berkembang, tentunya kita harus menjaga keberlanjutan. Untuk menjaga keberlanjutan, yang pertama harus kita kembali lagi ke visi misi, harus dipegang kuat visi misi. Dan yang berikutnya adalah law enforcement. Sekarang saya ada janji layanan publik kepada masyarakat. Janji layanan publik kami dalam keadaan emergency, life threatening dan limb threatening, itu respon time Dr. Rizka itu 0 sampai 5 menit. Kalau tidak seperti itu, masyarakat boleh menuntut karena sudah ada perda pelayanan publik. Kalau gawat tapi tidak darurat, itu respon time kami 15 menit. Kalau tidak gawat dan tidak darurat, itu 30 menit. Kenapa saya sampai berani membuat perda? Untuk menjamin keberlanjutan ini, supaya saya tidak jadi direktur yang bupatinya ganti, semua ganti, ini tetap sustain. Karena masyarakat atau pasien itu bagi saya atau mestinya seorang direktur berpikir mereka adalah sparring partner supaya kita aware terus dalam melakukan pelayanan. Sehingga kita tantang sekalian mereka, silakan koreksi kami, protes kami, hanya jalan itulah yang menurut saya lebih efektif untuk kita menjaga keberlanjutan sebuah capaian. Dokter itu kekuatannya, kepasangnya kan terlalu tinggi. Yang tahu hanya dirinya sama Allah. Jadi pasien di proyek itu nggak ngerti juga pasien itu. Saya ada lipom nih, saya di sini. Dok, ini dioperasi nggak ya? Saya jawab, kalau saya kepingin jadi duit nih, ya terserah boleh dioperasi, boleh enggak. Terus pasien mesti nanya, ini bertambah besar nggak? Ya namanya orang hidup ya bertambah besar juga Bu. Gitu. Gitu kan? Terus kira-kira nanti jadi kanker enggak ya? Yang menjamin tidak jadi kanker kan nggak ada Bu, yang menjamin kan Allah itu. Pasiennya pasti minta dioperasi. Padahal lipom kan tidak perlu dioperasi kecuali kosmetik. Ya. Jadi kalau jadi duit itu gampang, karena yang tahu hanya dirinya sendiri. Nah, inilah kemudian kalau rumah sakitnya belum survive, belum bargaining posisinya belum kuat, jangan coba-coba menekan dokter. Dokter itu ditekan sini kayak kata meloncat di sana, dia hidup lagi di sana. Makanya kekuasaan itu kalau terlalu besar kan abuse. Nah, di tahun ketiga kira-kira saya baru berani menekan teman-teman dokter. Setelah apa? Setelah mereka kemudian saya yakin tidak bisa hidup dengan relatif lebih baik untuk berpraktek dan sebagainya kecuali di rumah sakit Dr. Rizka. Sehingga kalau saya lebih menekan dan bahkan ekstrim, di grounded sampai dikeluarkan sama teman-teman dokter yang tidak mengikut kita menegakkan law enforcement yang saya sebutkan tadi itu. Nah, jadi kayak gray area itu kemudian organization behavior, remuneration system, communication system, perawat, semua itu membackup supaya dokter itu bekerja baik. Dokter itu adalah diamond head drill. Ini yang perlu kita pahami. Direktur adanya di mana? Direktur di sini sebagai asnya, paling gak enak, tergencet di mana-mana. Gray area ini terutama untuk rumah sakit pemerintah. Kalau rumah sakit private sih gampang mengelolanya. Kalau rumah sakit pemerintah itu yang berat cara mengelolanya. Ini gray area-nya banyak. Nah, di sini
rumah sakit pemerintah harus pinter di sini. Kalau gagal lain pasti gagal, karena juragannya banyak. Kira-kira ada yang dari rumah sakit pemerintah banyak yang berbeda. Juragannya dari pemerintah. Ada lagi lembaga legislatif. Ada lagi lembaga horizontal, SKPD yang lain, SKPD yang lain. Ada lagi organisasi vertikal, teman-teman APH, LSM dan media. Yang dilakukan Mas Kedua Kecan itu sebenarnya sederhana, kami membebaskan dari semua ini. Jadi kepala daerah, kenapa kepala daerah tidak anak-anak? Karena kalau anak-anak saya pasti jadi direktur. Kenapa kemudian lembaga legislatif nggak bisa bikin proyek lah macam-macam, nggak bisa. Sampai ini pengalaman ya, saya ceritakan sekalian. Sampai kami ini teman-teman dokter beberapa itu sampai urunan kasih preman untuk jadi anggota dewan. Tugasnya apa? Mengawal supaya rumah sakit tidak direcokin terus. Silakan aja kunjungan ke Temanggung nanti mungkin orangnya. Karena apa? Karena bagi mestinya tugasnya negara untuk melindungi pejabatnya. Iya. Jadi tidak mungkin kepala daerah berani. Titip proyek, titip apa berani. Apalagi sekarang sudah bersistem, tidak akan mungkin. Karena misalnya pengadaan obat kan pakai sistem, sudah bukan manusia lagi yang mengandalkan obat. Sehingga kalau ada kepala daerah misalnya, aku mau titip PBF ya, tidak bisa. Nah, kemudian investasi vertikal, lembaga sosial masyarakat ini akan berdiri sendiri tatkala pelayanan kesehatan itu sudah baik, mereka akan berdiri sendiri. Nah, kembali yang strategi kenapa rumah sakit Dr. Rizka menjadi seperti ini, efisien itu tidak loncat aja. Yang pertama adalah pemanfaatan teknologi informasi. Ini sangat penting. Kami mempunyai pre-hospital care, call center, emergency button dan sebagainya. Nanti silakan diskusi aja. Sistem informasi manajemen rumah sakit misalnya pengadaan obat elektronik. Dan tidak ada sistem ini nanti floating strip dan sebagainya. Inilah yang kami lakukan. Semua berbasis teknologi informasi. Penguatan manajemen. The right man on the right place. Saya tidak mau jadi direktur kalau tidak bisa memilih sendiri pasukan saya. Inovasi-inovasi yang lain ini, sinergitas tadi sudah, kemudian law enforcement, continuing education. Sistem ini kalau diterapkan, secara otomatis akan terjadi penyatuan UKP dan UKM. Karena tidak mungkin UKP dan UKM itu tidak bersatu. Rumah sakit jadi repot terus, kan direpoti oleh UKM yang tidak selesai-selesai. Jadi ada semacam continuing education antara teman-teman di layanan primer dengan teman-teman spesialis. Secara periodik terjadi transfer of instant knowledge. Saya bilang instant knowledge karena clue-cluenya dokter spesialis itu dikasihkan. Dan ini kemudian yang menjadi menjawab, tidak perlu dokter layanan primer kalau ini jalan. Ada lagi yang kelewatan tadi mengenai inovasi biometrik EKTP. Hanya satu rumah sakit di Indonesia yang sudah ber-MOU dengan Dirjen Dukcapil sehingga data akurasi pasien itu pakai memanfaatkan biometrik EKTP. Kenapa saya memakai itu? Karena saking seringnya terjadi jual beli dan sewa menyewa kartu BPJS. Karena kartu BPJS itu tidak bisa mengidentifikasi siapa yang pegang dan berhak punya. Karena saking seringnya itu kemudian kami kebetulan
punya sistem ini sekalian untuk memecahkan permasalahan itu. Nah kalau BPJS bangkrut terus ya terang aja, kebobolannya besar gitu. Nah, low cost yang ini, kenapa menjadi low cost? Tidak ada obat paten di rumah sakit terdekat. Obatnya sederhana. Jadi kalau secara ringkas saya sampaikan yang dilakukan itu tidak aneh-aneh. Kalau ada NU itu kembali ke kitoh, tidak usah berpolitik lagi, organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kami lakukan di Tulungagung adalah semua profesi mari kita kembali ke kitohnya. Dokter praktek tidak usah aneh-aneh, tidak usah main obat, tidak usah main alat kesehatan. Biaya kesehatan pasti murah. Kalau ada yang bilang biaya kesehatan mahal, saya bantah. Siapa yang bilang mahal? Murah, sangat murah. Makanya kenapa BPJS sekarang klaimnya segitu, kok kami tetap bisa membangun sendiri? Kami tahun ini melelang bangunan 5 lantai dari dana mana? Dana BPJS. Sehingga apa yang salah dengan BPJS? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan paparan luar biasa, bahkan ada slide yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Dekan FKM, Ketua Prodi, Pak Edi, Direktur Rumah Sakit UI, juga moderator serta narasumber serta kawan-kawan sekalian. Saya nih seperti pulang kampung karena saya juga belajar di FKM UI dan banyak mendapatkan manfaat serta luas wawasan ya, karena kita sering berdiskusi dengan teman-teman. Ada satu yang saya ingin sampaikan. Sebelum, tolong siapkan video yang ini tadi, bahwa memang betul pendidikan itu dua, informal dan formal. Formal kita perlu masih, karena apa? Karena di situ ada struktur. Struktur itu memang nantinya pada waktu informal harus kita kembangkan. Tapi paling tidak kadang-kadang gini, orang Indonesia agak sedikit bukan saya bilang malas, agak sedikit repot kalau disuruh baca sendiri. Nah paling tidak kalau kita bertemu sesama teman pada waktu kita kuliah, manfaatkanlah semaksimal mungkin, karena dengan sharing kita akan bisa mendapatkan informasi yang luas banget. Jadi jangan hanya berpaku pada formal saja, tetapi kesempatan untuk sharing antar teman itu pun juga merupakan satu manfaat yang berharga. Bisa ditolong di slide-nya. Jadi karena saya ambil satu judul mengenai digital untuk era digital 4.0 dan 5.0. Tapi sebelum itu mohon bisa ditampilkan video ini. Ini hanya 1 menit lebih. Suaranya bisa ditampilkan nggak? Innovations in the field of life science have been transforming our society so that people can live longer, healthy lives. For example, big biometric data gathered continuously every day will alert users to an illness before there are any outward signs, enabling them to receive prompt medical treatment. With new medical and communication technology, patients will be able to consult with doctors anywhere, anytime. VR surgical simulators will enable more advanced examination and diagnosis. The knowledge and technology of myriad physicians will be compiled into a multidimensional, shareable database, improving medical technology as a whole to help eliminate the current disparity in the level of medical care among patients. Diagnostic imaging, which has become fast and accurate thanks to deep learning, is contributing to the early detection of diseases that have been difficult to diagnose. This will enable doctors to spend more time with their patients and reduce the physical and economic burden on patients. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Ya, itu tadi ilustrasi singkat. Jadi apa?
kira-kira intisarinya. Bahwa di dunia ini kita kenal teknologi, tetapi ujungnya yang namanya 5.0 itu adalah humanity. Ya, jadi jangan lupa bahwa kita semua ini sebagian besar sudah hidup di era digital, tapi jangan lupa aspek humanity itulah yang sekiranya bisa lebih banyak diangkat. Dengan kita ada digitalisasi, bukan berarti semuanya serba teknologi, kemudian dokter hilang. Tidak itu, tapi karena tadi disampaikan dengan adanya digitalisasi mempermudah sehingga dokter punya waktu lebih banyak untuk bicara sama pasiennya. Baik, nah tadi di awal saya lihat ada flashback 2019 ya. Nah flashback itu sedih banget ceritanya ya, sedih kan, ada cerita BPJS yang seolah-olah sesuatu yang membuat rumit hidup ini gitu ya. Tetapi kebetulan dua narasumber sekarang, saya dan Dr. Supri tanpa Toro ya, Supri aja nggak pakai Toro, karena nanti ada Supriyantoro lagi. Kita nih penganut orang-orang yang lebih ke arah apa yang kita bisa ambil manfaat dari yang kehebohan yang terjadi dalam tahun-tahun lalu dari 2014 sampai 2019. Tadi ada satu clue lagi, ternyata kalau dilakukan sesuatu push terhadap lembaga atau orang, kayak kita lakukan ujian, begitu dikasih tahu deadline, atau ini saya pengalaman nih waktu Mars dulu adalah jam dimana jam 00 itu adalah kita harus masukin tugas, bener nggak? Ya bener ya. Nah apa yang terjadi menjelang 00, wah penuh semuanya, sampai susah masukin tugas, karena apa? Ada deadline. Ya semuanya mengalami sama seperti saya. Waduh udah mau jam 00, kenapa nggak kemarin ngerjainnya? Kan selalu adrenalin meningkat pada saat kita di-push ya, SKSD sehari langsung bikin dan jadi. Nah ini sebetulnya kalau kita bisa manfaatkan, JKN ini adalah satu pengingat kita bahwa kita harus lebih kreatif. Buktinya Rumah Sakit Tulung Agung yang jauh di Jawa Timur itu bisa kreatif. Rumah sakit kami, saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Jantung Udara Harapan kita, 95%-nya BPJS. Tapi apakah kita berhenti karena BPJS saja? Sekarang ini kita punya satu indikator, pelayanan non JKN, non BPJS, bukan non JKN, non BPJS. Itu jadi target kita, supaya kita nggak mengeluh terus, ya kan? Kalau kita mengeluh terus, apa jadinya? Rumah sakit pemerintah ke depan juga tidak ada lagi nanti mau ada subsidi. Rumah sakit vertikal seperti di kami nggak ada biaya operasional dari pemerintah, semua harus sendiri. Makanya saya mengajak dengan dengan yang saya ingin sampaikan, ayo kita semangat gitu, cari celah. Ada teori blue ocean, ada teori apa, kita jangan ribut di area yang sangat merepotkan gitu. Ada celah, dan celah itu sangat menggembirakan kalau menurut saya. Jadi mari kita sama-sama berpikir lebih kreatif lagi, kita buat inovasi-inovasi baru, apalagi justru ada celah, yaitu yang kita sebut sebagai era digital. Itu yang saya anggap sebagai satu kesempatan besar buat kita, supaya kita bisa nego dengan pemerintah bahwa kami butuh ini yang kita butuhkan untuk mencari solusi apa yang kita sebut sebagai kesedihan kesehatan di masa lalu. Dari ini saya ambil dari McKinsey ya, bahwa dikatakan Frost on Tech Sullivan menyatakan bahwa banyak sekali loh ke depan itu prediksi-prediksi dari global healthcare, termasuk diantaranya digital ya. Kalau kita lihat ya, mulai dari ada value based care tadi kalau disebutkan, mungkin salah satu solusi, silahkan sampai ke inovasi-inovasi. Inilah yang harus kita bicarakan ya, mana sih celah yang mungkin kami bisa kerjakan di Indonesia. Bisa karena sudah banyak toolsnya ya. Nah rumah sakit itu tempat yang padat karya, kita tahu ya, di sana semua ada, mulai dari bengkel ya, ada dapur, ada laundry, ada hotel, dan enggak padat karya, ada pusat informasi, ada pendidikan, luar biasa tuh. Kemudian ada penelitian, ada pendukung itu mulai dari apotek ada di situ, ada laboratorium, ada rekam medik, dan itu semua punya inovasi-inovasi, semua punya teknologi. Ya. Kenapa nggak kita mainkan? Kenapa nggak ayo kita mulai masuk satu-satu? Ya. Nah, jadi harus punya strategi rumah sakit itu. Yang pertama sudah disampaikan, adanya efektivitas, semangat menyambut BPJS sehingga akhirnya dia berinovasi luar biasa, dan akhirnya memanfaatkan BPJS sebesar-besarnya, karena BPJS JKN ini adalah satu
harapan semua yang sudah masuk dalam tagihan BPJS ke BPJS yang sudah mereka setujui itu insya Allah akan dibayar. Cuma itu tadi, bayar kapan gitu kan. Nah, artinya apa? Strategi rumah sakit seperti tadi, kita minimal mesti punya simpanan minimal 3-4 bulan, apalagi kalau bisa 6 bulan. Nah itu mulailah tuh permainan manajemen, betul nggak? Jadi saya pikir tantangannya dari KAS atau dari FKM ini adalah menciptakan manajer-manajer, menciptakan leader-leader di rumah sakit yang bisa memanfaatkan situasi ini. Kita balik, BPJS ini adalah prospek buat rumah sakit. Kenapa? Asuransi lain belum tentu loh. Kalau dibilang, kamu saya bayar 100 perak, dia bayar 100 perak, enggak. Syaratnya banyak banget. BPJS, asal kita sudah setuju, sama-sama sepakat, sama orang yang verifikasi, itu dibayar. Cuma memang tadi, kapan bayarnya kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih akan ada perbaikan manajemen mereka. Nah kemudian, jadi kita harus profesional. Profesional tuh ada 3 ya, kita ngomong skill, kita ngomong knowledge, kita ngomong satu lagi attitude. Humanity dari rumah sakit itu perlu dijaga. Kunci dari hubungan antar dokter, hubungan manajemen dengan dokter, hubungan pasien dengan dokter, pasien dengan rumah sakit adalah bagaimana kita bisa mengawongke apa istilahnya, mengorangkan semua yang bicara dengan kita. Apabila komunikasi itu ada, sebesar apapun problem itu biasanya cair. Nah, cuma bagaimana ilmu komunikasi ini bisa kita terus kita angkat ya bagaimana. Kemudian efisiensi pelayanan. Nah, efisiensi pelayanan, saya di rumah sakit karena saya udah mungkin hampir 15 tahun ya saya bekerja di manajemen rumah sakit, saya bisa melihat betul bagaimana kesungguhan manajemen untuk efisiensi. Karena harus membuat cara-cara yang smart, cara-cara yang elegan dengan tidak menurunkan mutu pelayanan. Di rumah sakit Jantung Harapan kita, dokter bicara tentang finance, tapi bukan berarti dokter mata duitan. Dokter bicara dengan finance karena dia harus tahu apa saja yang harus rumah sakit sediakan untuk dia, untuk pelayanannya. Termasuk misalnya taruhlah dokter bedah, benangnya apa, ininya apa, semua dia harus rinci. Dan itu bukannya rumah sakit, bukan manajemen rumah sakit yang bikin, tapi dokter yang bikin. Saya butuh benang sekian, ini satu tindakan saya butuh apa, dia akan menyajikan ke kita. Dan kita sama-sama bilang, oke, kalau gitu untuk efisiensi apa yang harus kita kerjakan? Oh kalau gitu benangnya, benang ini saja, pengalaman saya benang ini cukup efisien. Kita bicara, oh kalau gitu benangnya kita pakai 10 cm ya, nggak boleh 15 cm, 10 cukup supaya nggak terbuang. Kita bicara lagi mengenai penilaian per dokter, berapa lama operasi satu dokter, itu dihitung dan ditayangkan tiap bulan. Ada rapotnya dokter-dokter itu. Oh dokter A dia operasinya 5 jam, dokter B 2 jam. Rata-ratanya akan kita lihat. Kalau ada dokter yang operasi 5 jam, artinya apa? Pemborosan. Tadi udah disampaikan bedanya kalau bayarnya fee for service dengan kita bicara dengan paket. Kalau fee for service benang 15 cm ya kita bayar 15 cm. Tapi kalau kita ngomong paket, operasi A akan dibayar X rupiah. Artinya apa? Benang yang digunakan kalau operasinya lebih lama, lebih waktu anestesinya lebih lama, biusnya juga lebih panjang, nah itu kan akan menjadi pemborosan. Artinya dokter harus cukup kompeten untuk mengerjakan tindakan tersebut. Jadi pekerjaan ini pekerjaan rame-rame. Jangan salahkan manajemen kalau bilang, mana nih kok jasa medis saya nggak dikasih. Nah yang harus dikerjakan adalah bagaimana manajemen rumah sakit, nanti teman-teman balik ke rumah sakit bisa komunikasi sama dokter. Itu kunci. Nggak ada cara lain untuk kita harus bicara sama dokter. Kita harus minta supaya dokter bantu, baik itu di efektivitas maupun efisiensi. Struktur, nanti kalau ada yang di sini kepala bidang pelayanan medik, itu harus tiap hari mereport. Dia data, bener nggak nih dokter tepat waktu nggak visitnya? Kok yang ini merawat satu penyakit 5 hari, kok yang satu 7 hari? Dia mesti tanya kenapa? Oh ternyata dokternya telat visitnya. Begitu dia udah jam 1 baru visit, udah susah, obat harus dikasih segala macam, udah pulangnya besok aja deh. Dulu dokter mudah banget bilang, pulangnya besok aja deh, saya hari ini nggak bisa visit. Bener nggak? Masih ada nggak rumah sakit yang gitu? Saya nggak bisa hari ini, saya ada seminar, besok aja deh visitnya, pulangnya setelah saya visit. Itu artinya buat rumah sakit 1 hari tekor. Itu udah nggak bisa lagi zaman sekarang. Kita harus benar-benar meyakinkan dokter visit di 2 jam 10. Kalau pulangnya jam 12. Berarti farmasi siap, lab siap gitu. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa inilah permainan yang seru
di manajemen untuk mengatasi masalah manajemen. Tidak bisa kita bilang bahwa gimana nih BPJS telat bayar segala macam. Ya memang itulah yang harus dihadapi. Rumah sakit jantung alhamdulillah walaupun beban kita berat sekali ya kita juga sama. Itu yang kita lakukan. Bukan berarti kita berfoya-foya, tapi itu yang kita lakukan tiap hari. Perawat akan bilang, "Dok, kalau gitu urin bag yang kita pakai ini aja deh. Karena ini lebih efisien, harganya lebih murah, bikinan dalam negeri. Coba kita coba." Ternyata benar. Akhirnya kita pilih stand. Oke, kalau gitu kita konsolidasi. 12 rumah sakit konsolidasi. Yang tadinya belanja harga stand bisa satunya misalnya 20 juta, sekarang berapa? 4 juta. 5 juta bisa dapat yang bagus banget gitu. Jadi ini yang langkah-langkah yang harus kita kejar untuk tidak terlalu cengeng untuk menghadapi BPJS gitu. Makanya Persi ini lagi mencoba bekerja sama BPJS untuk cari mana sih rumah sakit yang kolaps. Sekarang pertanyaannya, apakah harus rumah sakit kerjasama sama BPJS? Harus, tapi artinya Kemkes membolehkan 40% dari kegiatan itu boleh. Bisa kita menggunakan yang bukan, silakan, tapi ya itu harus kreatif ya. Jadi harus tadi ada satu lagi, kalau yang namanya strategi itu memanjakan pelanggan. Karena pelanggan itu paling ribet. Baru datang, saya udah nunggu 2 jam, nggak taunya apa, baru 5 menit yang lalu datangnya. Atau gini, saya udah nunggu 2 jam. Sekarang kan ada perjanjian online ya, benar nggak? Di online udah disebut, Anda datang cukup jam 9 pagi. Dia datang jam 5. Soalnya anak saya berangkat dari rumah pagi-pagi. Nah, kalau kita bisa print, kita cek jam berapa Anda seharusnya datang, itu kita bisa berdalih. Loh, Anda kan janjian jam 9 Pak, Bapak datang jam 5, udah nunggu 4 jam, apakah itu kesalahan rumah sakit? Nah, kita bikinlah selalu informasi-informasi yang sangat menjelaskan kepada pasien. Jadi kita harus memanjakan pelanggan, sehingga rumah sakit harus nyaman, tadi sudah disampaikan. Pusat data informasi, ya, pendidikan penelitian, jangan sampai berlama-lama untuk mencari data. Kalau semuanya udah digital, cari data penelitian gampang sekali. Hari kekinian, ilmu itu harus ilmu baru, ya. Walaupun kita bilang bahwa semua yang baru itu mungkin mahal, tapi mahalnya itu bisa diatur, aturable. Di tempat saya, boleh nggak pelangganan 1 miliar? Boleh. Kalau diganti cuma 100 juta, boleh. Kita bikin kuota. Tapi kuota itu harus membuat dokternya memilih. Sangat betul-betul selektif. Mana yang boleh dilayani, yang betul-betul bisa live saving. Kalau udah dilakukan tindakan 1 miliar, pasien meninggal, ngapain? Nah, itu komunikasi lagi. Kita ceritakan kepada keluarga pasien. Tapi kalau harapan hidupnya besar, 1 miliar pun kita kerjakan. Jadi ada urusan komunikasi ya, pusat teknologi, indikator keberhasilan, jadi nggak bisa pisah antara quality dan safety, dan harus didukung oleh apapun itu di dalam finance. Nggak bisa kita bilang karena BPJS mutunya dikurangi, nggak bisa. Yang kita bisa bikin efisiensi tetap harus evidence based ya. Jadi era jaminan kesehatan itu dan era jaminan kesehatan nasional kita anggap sebagai pemicu semangat. Kalau saya lebih senang begitu. Dan era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 kita jadikan itu sebuah kemampuan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah BPJS ini ya, atau era JKN. Nanti biarlah yang pintar-pintar nanti bikin white papersnya atau apa untuk bicara nih, nanti diskusi mengenai bagaimana pemerintah bisa bantu kita. Ya, jadi era industri ini nanti riwayatnya baca sendiri, praktis, cepat, akurat, smart, tersistem, integrasi, konektivitas lintas batas. Seperti tadi kemarin kita kerjasama dengan Dukcapil. Jadi data pasien kita bisa ambil dari KTP, ya. Teknologi tinggi sama ada yang namanya artificial intelligence. Masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang siap bekerja dengan era digital, dan pada umumnya dia hubungkan dengan IoT ya, dengan IoT yaitu Internet of Things atau juga dengan artificial intelligence. Jadi banyak banget kecepatan yang bisa didapat. Misalnya contohnya adalah misalnya dokter ke depan itu lagi visit bawa HP, dia tiba-tiba dapat warning dari ICU bahwa ini pasiennya gawat, dia harus segera balik. Dia buka, dia bisa lihat, oh iya ini ternyata tanda-tanda vitalnya ini udah meningkat atau apa, dia bisa segera pakai. Nah, itulah yang disebut sebagai kecanggihan artificial intelligence yang bisa menyimpulkan satu keadaan kritis pasien kepada dokter gitu. Jadi ini yang harus kita manfaatkan ya. Ya baik. Kemudian ini jadi pimpinan rumah sakit haruslah memahami ini. Ini silakan baca saja apa saja yang bisa terintegrasi ya, mulai dari pendukung sampai dengan pelayanan. Ini juga data-data kesehatan di era healthcare 4.0 dan society 5.0. Ini juga data lake, data kita banyak banget.
Saya butuh banget, kami butuh banget FKM ini untuk membuat penelitian-penelitian. Waktu kami di Rumah Sakit Fatmawati, saya bekerja sama dengan FKM untuk membuat beberapa papers yang bisa dibuat atau dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan yang lebih berbobot. Datanya itu cuman kalau di rumah sakit kan, ya maklum lah, waktunya kurang untuk menulis. Ini juga hospital interoperability data, jadi semua tuh harus terintegrasi. Ya. Dan ini contoh-contoh aja dari rumah sakit kami yang sudah melakukan, artinya ini yang sudah kami lakukan mulai dari pendaftaran, kemudian sampai dengan tentu sampai dengan pelayanan, dan juga ke depan ya kita berharap bahwa ini juga bisa dijadikan data penelitian. Kalau penagihan, kalau BPJS masih nggak pakai penagihan, pakai IT, kebangetan. Dan ini semua sekarang nggak bisa kita bilang, oh saya di ujung sana, enggak. Internet itu udah masuk kok ke seluruh Indonesia. Jadi harus nih teman-teman yang dari daerah, ada yang dari Sulawesi nggak? Ada dari Sulawesi, Sumatera, dari Kalimantan, ini harus bisa memanfaatkan ini. Jangan kita berkecil hati, oh nggak mungkin di Kalimantan. Bisa, saya tahu persis ada satu rumah sakit di Kalimantan yang luar biasa IT. Jadi siapapun, kuncinya cuma 3 huruf. Apa tuh kuncinya? MAU. Mau nggak? Itu aja kuncinya. Jadi saya berharap teman-teman mau untuk mengaplikasikan. Ini cuma sekedar provokator buat teman-teman supaya bisa menerbitkan ide-ide lah apa yang mau dikerjakan. Ini seperti contohnya ya, pelayanan publik kita bisa minta. Nah, kami lagi membuat di rumah sakit online to offline store. Ya namanya tuh O2O. Artinya kalau belanja, kalau dulu kan pakai PBJ, pakai ULP repot banget. Saya bilang oke, ULP bagian negosiasi. Selesai tentuin harga. Saya mau user dari ruang kerjanya dia pesan langsung ke tokonya. Nggak perlu ada logistik, nggak boleh ada gudang di rumah sakit. Karena gudang kan mahal, nyimpannya kan perlu biaya. Nah ini kita lagi usahakan. Cuma nanti keuangan harus langsung bayar. Makanya jadi kita harus negosiasi sama orang keuangan. Kok pelit amat sih ngeluarin uang? Karena bayar langsung, diskon nggak? Diskon. Bayar cepat tuh diskon. Volume kita udah janjian di depan. Apalagi nggak ada korupsi. Nah ini yang kita perlu buat ya. Jadi banyak hal. Termasuk pembangunan. Kami di Rumah Sakit Jantung membangun. Membangun itu juga pakai yang namanya BIM, Building Information Modeling. Jadi nggak ada salah-salah. Kita rubah sedikit arsiteknya, MEP mengikuti, engineering mengikuti. Kita berubah struktur, berubah semua. Nggak ada boros. Nah ini butuh teman-teman muda. Ya, saya nih lagi membangun ini. Kalau ada teman-teman yang mau magang ya di Rumah Sakit Jantung Harapan kita dulu lagi membentuk rumah sakit baru ya di tempat yang lama. Silahkan. Boleh Bu Agustin kalau ada yang mau, karena nih BIM ini itu belum banyak. Jadi belum banyak orang yang bisa mengerti mengenai ini. Kalau ada dari yang mau ikut magang silahkan. Jadi ancaman udah banyak, tantangan udah banyak ya. Yang penting integrasi. Kita tahu nih di tengah yang saya kasih tanda ini, inilah industri kesehatan. Semuanya ada di sana. Manfaatnya juga jelas. Faktor kunci adalah tadi bahwa data ini harus terstruktur, proses datanya harus cleaning. Artinya apa? Data yang masuk harus benar-benar kita udah saring. Jangan data segala macam nggak kita saring dulu. Nah inilah kepiawaian dari orang-orang di manajemen rumah sakit. Bagaimana dia meng-cleaning data supaya data itu benar-benar data yang bagus. Dan satu lagi SDM ya, di mana-mana rumah, kalau kita punya rumah bagus, kalau SDM-nya jelek, rumahnya jadi jelek juga. Tapi kalau rumah jelek, ada orang bagus, yang leadership-nya bagus kayak Dr. Supri ini, waduh, pasti jadi rumah sakit yang bagus. Ini contoh-contoh aja bahwa kita bisa hitung sampai pasien datang sampai ke tempat tidur itu berapa lama, kemudian berapa menit dokternya datang. Harusnya berapa, ini kita bisa pantau dengan mudah ya. Kemudian kepuasan, ini contoh-contohnya. Dan satu lagi, kita mesti tahu di mana sih kalau kita mau promosi. Ternyata di dalam penelitian yang paling banyak tuh Instagram ya. Facebook udah mulai turun pamornya, tiap tahun dikeluarkan seperti ini. Ada digital around the world. Jadi ini 2019 ternyata udah wah luar biasa. Dan di Asia, Indonesia tuh mampu banget. Nah satu lagi, kalau kita mau lihat benar nggak sih rumah sakit kita itu sudah punya star yang cukup, kita buka aja di sini. Ini namanya ada untuk mengetahui brand ya, kita bisa lihat di situ adalah pendapat awam. Jadi potensi banyak, peluang banyak. Kesimpulan, rumah sakit perlu punya perencanaan dan strategi yang baik dalam rangka memanfaatkan era industri 4.0. Jadi artinya jadikanlah peluang yang sangat baik untuk mengembangkan industri 4.0. Bayangkan ya, sekarang kalau kita buka HP kita aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ternyata banyak perangkat lunak ya yang gratisan. Cuman kita nggak tahu aja, ya.
Diklat di tempat kami setelah menggunakan perangkat lunak gratisan ini nggak ada lagi kertas, pre-test, post-test, sertifikat, semuanya tuh zero. Pemanfaatan itu menggunakan data gratisan tadi bisa ratusan juta, nggak ada kertas, nggak ada, dan waktunya begitu ngumpulin puling. Misalnya kita mau custom kepuasan pelanggan rumah sakit, pakai itu aja gratisan kok bisa gitu. Cuman ya harus ngulik ya, harus cari. Kemudian satu lagi, Indonesia punya peluang untuk menjadi masyarakat 5.0 karena memang anak-anak kita ke depan, anak-anak saya aja yang beda 20-30 tahun ke bawah, mereka udah sangat familiar dengan digitalisasi. Cuman gimana pemanfaatannya, kita lah yang bertugas untuk mengarahkan mereka. Dukungan perlu kerjasama dengan swasta dan pemerintah, buka kesempatan untuk swasta untuk mereka bisa memasukkan ini mereka usul-usul, dan harus saling berbagi data. Saya nggak mau saya data saya cuma buat Kars aja, saya nggak mau saya datanya hanya rumah sakit saja, nggak mau saya karena Kemkes saja. Harus saling berbagi, justru dengan saling berbagi makin efisien ya. Dan yang terakhir, teknologi smart itu marilah kita gunakan sama-sama semaksimal mungkin. Mungkin hanya itu saya bisa sampaikan. Ini adalah hanya provokator saja, tapi saya yakin teman-teman sekalian lebih paham dan lebih punya kesempatan banyak untuk mengembangkan rumah sakit masing-masing. Terima kasih Dokter Lia, kita beri aplaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.